Dipikir ingin melamarnya. Saat Jovita menolak ajakan Leon, ia akhirnya pergi bersama Salsa, wanita itu yang jadi pelarian Leon. Suasana restoran yang dipesan terlihat sangat mewah dan romantis. Bahkan Leon sudah reservasi satu restoran beberapa hari lalu untuk makan malam dengan Jovita di hari ulang tahunnya. Leon tampak gagah dan berwibawa dengan setelan jas mahal yang ia pakai. Tetapi sayang, ia tidak terlihat bahagia sedikit pun. Bahkan, raut wajahnya terlihat sangat gelisah. Pikirannya pada Jovita dan Tony. Padahal, melihat sentuhan dekorasi saat ini, terlihat seperti seseorang yang ingin melamar kekasih. Banyaknya taburan bunga-bunga dan lilin yang indah menghiasi ruangan. Salsa terlihat salah tingkah. Ia berpikir kalau bos Leon akan melamarnya dengan cara yang romantis. Sesekali ia terlihat tersenyum sendiri. Ia menghayal terlalu tinggi. Di sela mereka makan, Leon memanggil salah satu anak buahnya. Ia berdiri agar Salsa tidak mendengarnya. Hal itu membuat wanita itu semakin tersipu malu. Ia berpikir Leon akan membuat kejutan untuknya. Leon membisikkan sesuatu ke kuping Iwan, anak buahnya. Katakan pada pramusajinya, hidangkan makan penutup saja. Saya tidak begitu berselera, dan batalkan acara yang sudah kita pesan. Baik, bos. Tunggu, kalian makan juga di sini. Kita sudah bayar mahal-mahal tempat ini. Kalian boleh menikmatinya dengan puas. Ujar Leon. Ini pertama kalinya ia memberi perhatian pada anak buahnya. Baik, bos. Jawab Iwan. Wajahnya langsung bergembira dan mengajak keempat temannya, termasuk sopir bos. Kok langsung hidangan penutup? Salsa menatap bingung, tapi tidak berani bertanya. Oh, mungkin acara lamarannya akan dipercepat. Ucap Salsa dalam hatinya. Ia masih tetap terlihat sangat bahagia. Hingga makanan penutup itu sudah ludes. Leon belum juga menunjukkan kejutannya. Leon terlihat sibuk membalas pesan dengan anak buahnya yang ada di rumah. Ia menanyakan, Jovita dan Tony lagi ngapain? Anak buahnya membalas pesan dari Leon. Mereka lagi bermain api unggun, bos. Saat itu juga ia melonggarkan dasi yang ia pakai. Leon merasa lehernya semakin tercekik. Ia benar-benar mengabaikan Salsa yang ada di depannya. Wanita itu merasa bosan dan mulai kesal. Ia tidak sabar lagi. Bos, habis ini kita mau kemana lagi? Salsa mencoba bertanya. Pulang. Jawab Leon masih sibuk berbalas pesan. Wajah Salsa langsung berubah. Matanya menatap dekorasi-dekorasi indah dari bunga terlihat sangat romantis itu. Terus, untuk apa? Ada apa dengan bos? Kenapa moodnya berubah-ubah? Ucap Salsa dalam hati. Kami sudah selesai, bos. Iwan berdiri di depannya. Ia sangat puas menikmati menu mahal yang sudah dipesan. Karena Jovita gagal ikut, jadi mereka yang menikmati sepuasnya. Termasuk sebotol sampahnya, minuman mahal itu terpaksa mereka bawa ke rumah untuk menikmati bersama-sama temannya. Sudah, bos. Jawab Iwan tegas. Oke, bawa non Salsa pulang duluan. Saya sama Riko yang akan bertemu seseorang di tempat lain. Ujar Leon memberi perintah. Terlihat sangat jelas. Salsa sangat kecewa, bahkan hampir menangis. Tetapi Leon, si manusia kutub utara, bahkan tidak menyadari kalau Salsa sangat terluka. Baik, bos. Mari non Salsa. Ajak Iwan dengan sopan. Tapi Salsa berjalan cepat mendahului mereka. Langkah kakinya buru-buru. Kemarahan di wajahnya semakin membara saat Leon bersikap tidak peduli padanya. Ia ingin marah, tetapi marah pada siapa? Dalam mobil ia melampiaskan kemarahannya pada Iwan. Karena Iwan mengerem mendadak dan kepala Salsa terbentur jok di depannya. Iwan tidak menduga Salsa semarah itu kepadanya. Ia menampar Iwan dengan kasar. Lelaki itu tidak terima. Ia punya harga diri. Ia menghentikan mobilnya dan menyeret Salsa dari jok belakang. Heh, apa yang kamu lakukan? Aku akan melaporkan kamu pada bos. Bos, dasar wanita rendah yang merasa seperti nyonya. Ingat, wanita seperti kamu tidak pantas untuk bos.
ujar Iwan, hampir meninggalkan Salsa di tengah jalan. Tetapi ia putar balik lagi, tidak ingin mendapat masalah dari Leon. Tangannya dengan kasar menyeret Salsa masuk ke dalam mobil. Aku akan melaporkanmu pada bos, ucap Salsa lagi lebih marah. Silahkan. Katakan juga, bos, aku melampiaskan kemarahanmu padaku karena kamu kecewa. Kamu pikir bos akan melamarmu? Jangan mimpi, ujar Iwan kesal. Salsa diam, karena apa yang dikatakan Iwan benar adanya. Ia melampiaskan kemarahannya pada lelaki berbadan tegap itu, karena ia kecewa pada Leon. Ia menunduk malu. Kamu hanya peliharaan, bos. Jangan berpikir dia akan melakukan seperti yang kamu pikirkan. Aku sudah ikut bos hampir 10 tahun, sedangkan kamu baru kerja 1 tahun. Jadi saya jauh lebih senior dan lebih tahu seperti apa sikapnya, ujar Iwan. Ia salah satu anak buah yang paling loyal pada Leon. Kini wanita itu hanya diam. Rasa kecewa itu masih terlihat di matanya. Di tempat lain, di salah satu restoran Jepang di daerah Jakarta Utara, Leon duduk dengan malas. Ia akan bertemu dengan salah seorang pengusaha dari PT Firman Kontraktor. Firman menawarkan kerjasama dengan perusahaan Leon untuk mengerjakan sebuah proyek besar. Tetapi Leon tahu, proyek yang akan dikerjakan perusahaan milik keluarga Jovita tadinya sebelum ayahnya meninggal. Leon mau menemuinya karena ada hubungannya dengan Jovita. Saat Jovita ingin mencari tahu kenapa proyek jatuh ke tangan Firman, Jovita baru mau rencana mencari jalan untuk bisa bertemu Firman. Ia ingin tahu kenapa proyek besar itu bisa jatuh ke tangan lelaki bertubuh kurus itu, dan dari mana ia mendapatkan cetak biru gambar yang dibuat olehnya. Saat Jovita masih mencari jalan untuk bisa kabur, ternyata Leon sudah melangkah lebih cepat darinya. Itu artinya, apa yang ia baca tadi pagi di meja makan, Leon sudah tahu, dan sudah tahu juga apa yang dipikirkan Jovita. Maka itu, ia menemui Firman. Dalam pertemuan itu, Leon tidak mau diajak bekerja sama. Ia ingin mengerjakan proyeknya itu sendiri, dan mengganti semua biaya keterlambatan ke pihak owner. Ia rela mengganti rugi semuanya, asal cetak biru gambar milik Jovita tidak dimiliki orang lain dan jatuh ke tangan yang salah. Proyek besar, pembangunan sebuah hotel mewah di Kalimantan. Pak Iwan mendapatkan proyek itu dari hasil lelang. Lelaki itu rencananya akan mengerjakan dengan putrinya, Jovita, yang akan mendesain karena ia lulusan arsitek dan ia bekerja sebagai kepala drafter di kantornya di perusahaan ayahnya. Jovita sudah menyelesaikan gambarnya bahkan sebelum hari naas itu terjadi. Jovita sudah berkoordinasi ke bagian lapangan dan bagian logistik untuk mengerjakan proyek yang mereka dapatkan. Namun, takdir berkata lain. Sebelum dikerjakan dan masih dalam rencana besar, kedua orang tuanya dan kedua adiknya telah dijemput maut dan ia diculik.